Untuk mengetahui situasi terkini terkait pencarian korban yang masih dinyatakan hilang, sudah bergabung bersama kami Kapus Datin BNPB, Bapak Abdul Muhari. Selamat petang, Pak Am. Terima kasih atas waktunya, Pak Am. Selamat petang, Mas Samuel. Pak Am, bisa dijelaskan kondisi terkini seperti apa terkait dengan penanganan dan pencarian korban di lokasi, Pak Am? Ya, hari ini Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran, Menko PMK, Kepala BNPB, dan Kepala Basarnas ini meninjau langsung lokasi terdampak bencana. Dan kita melihat secara langsung operasi pencarian pertolongan saat ini jumlah personil yang ada di lapangan tidak kurang dari 250 personil. Alat berat dari Kementerian PU juga standby meskipun belum digunakan secara optimal karena kondisi tanah yang masih sangat labil. Tetapi optimalisasi operasi pencarian pada hari ini menghasilkan tambahan 14 kantong mayat, 14 body pack yang sudah diserahkan ke DVI Polri, sehingga total body pack yang sudah diserahkan ke DVI Polri dari kemarin itu sudah 25 body pack. Koordinasi kami dengan BPBD untuk jumlah korban jiwa yang sudah teridentifikasi dan saat ini dalam proses identifikasi itu ada 16 jiwa meninggal dunia. Jadi masih ada back yang saat ini akan segera dilakukan identifikasi. Dan pada hari ini operasi pencarian cukup optimal karena kondisi cuaca juga mendukung. BNPB sendiri mengerahkan hingga 6 pesawat untuk melakukan modifikasi cuaca supaya benar-benar operasi pencarian korban di Bandung Barat ini tidak terganggu oleh curah hujan seperti kemarin. Kemarin masih ada turun hujan sehingga tim di lapangan pun benar-benar harus memperhatikan kondisi situasi daerah longsoran karena masih berpotensi longsor susulan. Di hari ini pun sebenarnya masih ada pergerakan tanah, tetapi alhamdulillah ini bisa diminimalkan karena kondisi cuaca yang masih mendukung. Kita harapkan besok dan beberapa hari ke depan alat berat sudah akan optimal untuk mendukung mengakselerasi operasi pencarian sehingga kita harapkan korban yang disampaikan atau dilaporkan hilang oleh anggota keluarga ini insya Allah bisa kita segera temukan, Mas Samuel. Oke, Pak Am, ini kan kalau kita ngelihat dari visual yang ada di layar itu memang cukup besar luasan wilayah yang menjadi lokasi bencana. Temuan BNPB memang apakah hanya karena hujan yang terjadi beberapa pekan terakhir ataukah memang lokasi tersebut rawan longsoran, Pak Am? Ya, kalau dari sisi tingkat kerawanan, peta yang dikeluarkan, analisis tingkat kerawanan longsor yang dikeluarkan oleh PVMBG Badan Geologi, ini daerah ini merupakan daerah dengan tingkat kerawanan sedang hingga tinggi ya. Kemudian memang dalam 2-3 hari terakhir intensitas curah hujan cukup tinggi karena durasi hujannya juga cukup lama. Dan yang terutama yang harus kita pahami adalah untuk daerah Jawa pada umumnya, mulai dari Banten hingga Jawa Timur, itu bagian tengah ke selatan. Ini karakteristiknya daerah topografi perbukitan dengan kondisi tanah gembur. Kondisi tanah gembur ini artinya porositas tanahnya tinggi. Nah, tanah gembur, tanah-tanah dengan porositas tinggi ini, kalau tidak ada vegetasi yang benar-benar bisa menyerap air dan mengikat tanah, ini akan sangat rentan longsor kalau intensitas hujan tinggi, karena saturasi air dan tanah itu mudah tercapai sehingga nanti dia akan jadi lumpur kemudian longsor sliding. Ini yang terjadi di Bandung Barat, Kecamatan Cisarua. Eh, tercapai saturasi air dan tanah, kemudian dia sliding. Dan memang meskipun titik awal longsoran itu merupakan daerah yang masih memiliki vegetasi cukup rapat, tetapi di daerah tengah ke bawah longsoran itu yang merupakan sebenarnya mungkin pemicu awal saturasi ini,
itu merupakan daerah kebun musiman dan sangat minim irigasi. Nah, ini yang sebenarnya memang harus kita benahi. Tentu saja dari sisi ekonomi, perkebunan masyarakat ini merupakan sumber mata pencarian, tetapi bagaimana kita bisa menjaga lahan ini tidak lantas kemudian menjadi lahan kritis oleh aktivitas ekonomi. Hmm. Pasti masih ada cara-cara bioengineering, penguatan dengan vetiver misalnya, atau pembuatan tanggul-tanggul alam yang bisa menahan atau menghindari saturasi air di samping ada aktivitas ekonomi perkebunan di situ. Nah, Samuel. Oke, Pak Am, kendala terbesar selain cuaca, apa yang dihadapi oleh kawan-kawan di lokasi Pak Am? Untuk 2 hari ini sebenarnya Kementerian PU itu dari hari pertama sudah menggeser alat berat. Tetapi alat berat ini belum sepenuhnya bisa kita pakai, bisa masuk ke tengah karena kondisi tanah itu masih sangat gembur. Jadi dikhawatirkan kalau misalkan kemudian alat berat itu masuk ke tengah di titik-titik yang memang diidentifikasi sebagai atau diduga sebagai titik korban, ada beberapa site yang sudah dipetakan oleh Basarnas. Nah, kalau misalkan ini langsung dimasukkan ke dalam alat berat langsung ke lokasi titik-titik tersebut, kita mengkhawatirkan ini tanah material longsoran ini belum cukup kuat untuk menahan beban alat berat, sehingga masih ada beberapa titik site pencarian yang memang dioptimalkan dengan personil-personil di lapangan menggunakan pompa alkon atau penggunaan alat manual. Tetapi dari sisi ketersediaan alat berat, ini Kementerian PU sudah menggeser alat berat dengan jumlah yang lebih dari cukup untuk melakukan operasi pencarian dari hari pertama kemarin. Nah, ini yang kita harapkan dengan dukungan modifikasi cuaca dari atas, ini benar-benar bisa mengurangi intensitas hujan supaya setidaknya pemadatan tanah atau setidaknya lumpur material longsor ini bisa kemudian sedikit demi sedikit dilalui oleh alat berat supaya pencarian pertolongan bisa lebih terakselerasi, Mas Samuel. Baik, terima kasih Pak Am atas informasinya. Kita berharap kawan-kawan BNPB dan juga relawan di lokasi dapat mengevakuasi para korban yang tertimbun dengan selamat. Selamat sore Pak Am. Sore, Samuel.